Bismillahirrahmanirrahim. Talinya. Wa yang bagi dan wajib li talibil ilmi bagi santri talib, orang yang mencari dengan mempelajari ilmi, apa yang dicari ilmu, apa yang dipelajari ilmu. Li talibil ilmi, tolab ilmu, tolab itu mencarinya dengan cara apa? Dengan cara mempelajari. Wa yang bagi dan wajib li talibil ilmi bagi seorang santri, bagi santri boleh, para santri boleh. Ini masih di tantimil ilmi. Lanjutan kemarin. Allah yajlisa, janganlah engkau duduk qoriban, halnya terlalu dekat, minal ustadi, dari guru. Ngobrol sama guru itu hidung udah mau beradu. Mau belajar apa mau anak guru gitu. Makanya di sekolah kebiasaan apa? Kumpulin bukunya, guru udah kayak gula digerombrongin semua di meja. Muter, diriung semuanya, udah engap tuh bau. Ada murid yang bau pesing, bau jigong, bau apa, ngumpul di situ. Ya kalau habis ulangan di sekolah kan, kumpulin ke depan, pada maju ke depan semua. Breng, udah kayak semut. Ngumpul digerontokin. Guru nyuruh ngumpulin, udah kumpulin, lu balik lagi ke bangku, bukan diem nongkrongin, guru ditongkrong. Itu nggak boleh tuh belajar begitu, cara begitu. Kurang adab. Begitupun duduk. Di ini kan mulai itu. Cara duduk juga diatur dalam belajar tuh. Sampai segitunya. Kan yang kita cari ilmu yang kita cari ilmu yang apa? Ilmu yang bukan cuma sekedar pinter dan cerdas. Ilmu yang kita cita-citakan itu apa? Ilmu yang berkah dan bermanfaat. Manfaatnya ilmu itu ada di keberkahan. Kunci keberkahan ada dalam ridho. Ridho Allah, ridho guru. Di situ. Banyak yang pinter di sekolahnya, udah di luar mah biasa-biasa. Tapi banyak yang di kelasnya sama guru dibikin contoh, murid itu murid. Bikin contoh pasti nama dia. Oh, mau contoh bener, contoh jelek pasti nama dia. Tapi si murid itu nggak marah, nggak apa, nggak seneng, ridho, nggak apa-apa, udah buat contoh doang. Kalau emang guru seneng nama kita kali ya udah. Sampai karena sering dibikin contoh sama temen-temennya, suka dibully-bully. Nggak taunya beres ngaji, mah yang muncul, yang berkah ilmunya dia yang suka disebut. Itu. Orang yang tadinya di kelasnya seperti pinter, udah keluar mah nggak kelihatan ilmunya. Nah, itu makanya. Lanjut. Wayam bagi dan wajib li talibil ilmi bagi para santri atau seorang santri. Allah yajlisa, janganlah engkau duduk qoriban, halnya terlalu dekat, minal ustadi, dari guru, ingdas sabaki, di saat mengaji, di saat belajar. Ada jarak. Kecuali, tapi kalau saya mau guru suruh merapat, kan ngajinya jiping, nggak pakai kitab. Kalau rapat gimana mau nulis ya lo? Itu. Kalau ngaji jiping mah silahkan itu mah. Tapi kalau ngaji pakai kitab perlu jarak. Kenapa? Ada keleluasaan. Sok duduk begini empet-empetan misalnya kamu, nggak leluasa. Sejarah numpuk. Terus kalau ngaji sama guru, kamu tuh harus kelihatan sama guru. Ngaji belajar pengennya ngumpet biar guru nggak kelihatan. Justru guru tuh paling seneng kalau duduk begini, guru tuh merhatiin siapa murid yang ngumpet. Itu yang diperhatiin tuh. Apa yang diperhatiinnya? Fokusnya dilihat.
Kalau yang begini mah nggak ada celah mau ngumpet apa gitu. Bisa nggak bisa pura-pura bisa, iya pura-pura ngerti aja udah, tapi aman gitu. Lanjut lagi. Qoriban terlalu dekat, minal ustadi dari guru, inda sabki di saat di waktu mengaji belajar sabki itu. Bukan suki. Sama ustad suki itu. Bi ghairi daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Ternyata dalam adab-adab belajar itu duduk juga diperhatikan. Duduk pun dia, duduk posisi duduknya kita itu ngaruh ke dalam adab. Ada adab, ada adab. Adab di sini mah lebih ke sopan santun. Kenapa sih ngaji harus punya adab? Biar ridho gurunya tertumpah kepada kalian. Mana ada guru manyun, saya ngeliat kamu ngaji belagu, sok tahu manyun. Cuman ada guru yang culas, ada guru yang sabar. Guru yang sabar didiemin wae, didiemin. Dia ngomong apa, nanya apa, aja udah guru. Tapi kalau guru culas, bisa apa sih lo? Di situ. Yang lebih malu kalau ketemu guru culas, jeplak-jeplakin. Kenapa? Murid yang begitu mah kan didiemin bukan makin ngerti, makin songong. Makanya perlu. Kenapa? Kan di rumahnya boro-boro 24 jam dapat nasihat dari orang tua. Yang ada ditanyain makan belum. Nasihat mah kurang. Lanjut lagi. Hati. Jadi perhatiin. Jadi adabnya duduk harus diperhatikan. Termasuk pakaian rapi gitu. Ya kalau di kampung-kampung pakai baju koko, semua pakai harus tangan panjang. Mantep. Di Jakarta tangan panjang gerah. Makanya kamu pernah lihat Maris pakai koko terus enggak? Bukan nggak seneng sama koko, bukan panasnya ini, kecuali punya AC, dikasih AC ngantuk kita ngaji. Dengan begini aja udah. Penting rapi, bersih dari najis. Jangan pakai kaos oblong aja udah. Apalagi pakai kaos belakangnya apa? Gerange. Sweet Shalomon. Belakangnya nggak boleh. Sopan-sopan aja. Ya saparilah kelasnya gitu. Karena kan panas juga. Perempuan jangan ngiri perempuan, jangan ngiri. Tetap pakai tangan panjang, nggak boleh tangan pendek, seksi jatuhnya. Ingda sabki di saat belajar biguri durotin, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tempatnya kayak dulu kita ngaji di sono, di Abah, almarhum Abah, ya guru kita juga. Itu hasilnya. Di Abah apa? Sedikit emang ke tempatnya begitu. Yang ngerasain yang lama-lama nih, yang dulu ngaji sama Arif lama kan. Ngerasa kayak gimana? Darurat nggak masalah. Mepet. Ngaji sama guru kelihatan nih. Kalau ada tamu tuh mana guru mana murid kelihatan. Udah lu tinggi-tinggi badannya lagi. Perasaan kemarin lu kecil-kecil, hitungan tahun, berapa tahun, berapa gede-gede gitu maksudnya. Kalau udah begini mah udah harus ada jarak, nggak boleh mepet banget ke sini. Nah, alhamdulillah kita dikasih agak legaan tempatnya. Itu disebut bigori daruratun. Kalau bigori daruratin, kalau lagi darurat mah nggak apa-apa. Karena guru juga pasti ngerti, bahkan sama guru emang disuruh ngepres semuanya. Itu. Kalau udah lega begini mah, mau di atas juga terserah, orang kedengar mic-nya di atas. Bawa lampu sendiri di atas. Nanti ditemenin sama tikus, sama kucing berantem. Daruratin bal yang bagi akan tetapi. Ada di bawah juga boleh, dari bawah ngampar. Di bawah ngampar tuh di teras depan. Kayak pasarung. Bal yang bagi akan tetapi. Bal yang bagi akan tetapi diwajibkan ayyakuna. Bal yang bagi akan tetapi diwajibkan bagi santri ayyakuna,
terbukti keadaan duduknya, ayakuna terbukti posisi duduknya, bayan bagi akan tetapi ayakuna terbukti posisi duduknya, bainahu di antara si santri, bainahu di antara si santri, baina baknya dihukumi apa kaum mutajidnya? Madlin. Mana huruf madlinnya? Ada berapa huruf madlin? Sebutin. 2. Apa dalilnya madlin? Ini kita bainahu di antara duduknya santri, wa bainal ustadi dan di antara duduknya guru. Satu guru. Guru mah umum, bukan khas. Kalau mu'alim khas, khusus. Ustadz mah umum. Ustadz itu artinya guru. Guru matematika juga pantas disebut ustadz. Layak. Guru fisika layak disebut ustadz. Karena umum ustadz mah. Kalau orang yang memahami ilmu agama lebih layak dipanggil mu'alim. Lebih dalam pemahaman agamanya ulama. Jadi ustadz mah harus punya ijazah. Ya kan ustadz guru. Guru olahraga harus punya ijazah, ngelamar ke sekolah. Guru. Umum. Guru mah katanya kata umum. Guru masih umum. Yang khusus dalam bidang agama itu bukan ustadz, tapi mu'alim. Seorang alim. Mu'alim. Kepala sekolah yang ngajar. Terus siapa di sekolah guru? Itu ustadz semua tuh ustadz. Jadi Arab juga di sono. Di Arab anak-anak sekolah yang ngajarin anak PAUD, kalau misalnya ada PAUD, TPQ, SMA, SMP, itu yang ngajar namanya ustadz. Kalau yang spesialis di bidang agama disebutnya mu'alim, ulama, lebih dalam lagi pemahaman. Jadi ustadz mah kata umum, tong GR disebut ustadz tuh. Disebut ustadz GR. Nah, copet juga ngajarin ilmu copet, boleh disebut ustadz, ada ustadz mah umum, kata umum. Itu apalagi umum. Guru artinya di kitab. Ustadz itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya diartiin jadi guru. Guru itu siapa? Orang yang mengajarkan satu ilmu. Ilmu apa? Umum, terserah. Ngajarin ilmu copet, guru copet namanya. Ngajarin ilmu matematika, guru matematika. Ngajarin ilmu sejarah disebut guru sejarah. Gitu. Tapi kalau ngajarin Al-Quran lebih layak disebut mu'alim, bukan ustaz. Tapi karena bodohnya GR disebut ustaz. Buka dulu kosakatanya, pahami dulu kata-kata kosakata bahasa Arab. Gitu. Mana kalimat khusus, mana kalimat umum. Ustaz masih umum. Gitu. Awas loh, jangan sampai GR dipanggil ustaz nanti. Cuma gara-gara kamu bisa apa? Ngaji kitab. Siapa si Acong yang suka manggil-manggil kiai ya? Jangan asilan. Kiai, tinggal kiai dinakai. Lanjut. Bainal ustadi di antara duduknya guru. Qadrul qausi, ukuran sebusur panah. Qadrul qausi, ukuran sebusur panah. Qadrul qausi, ukuran sebusur panah. Jadi jarak sopannya walaupun darurat tetap wajib bagi santri duduk. Jarak duduknya santri dengan guru minimal batasannya ukuran 1 busur panah. Ukur. Tanya guru olahraga, Pak, kalau panah panjangnya berapa jaraknya? Kalau panah 1 meter berarti jarak 1 meter antara duduk kamu dengan guru. Kasih ruang di situ.
Kenapa harus ada ruang di situ? Karena di satu saat bisa jadi guru menerangkan satu materi yang perlu dicontohkan, seperti nerangin sholat, nyontoin ruku. Kalau mepet dulu gimana rukunya? Lu kentutin pasti. Lu sedek tempat. Tapi kalau dikasih ruang kan enak ngejelasin. Nah, kalau kamu nyambung nyontoin ruku itu syarat sah ruku itu ada 3. Pertama, punggung harus lurus. Kebayang nggak lu? Harus rata seperti ngebentuk seperti papan. Syarat sah kedua, kaki harus lurus, nggak boleh lengkung. Syarat sah ruku tuh. Syarat sah ketiga, bagi laki-laki tangan harus bertumpu kepada persendian kaki, mana di lutut. Ngebentuk siku 45 derajat itu syarat sah ruku tuh. Bukan ruku, ini tangan nyentuhnya di betis. Itu ketahuan nggak ngaji fikih namanya. Ngaji fikih itu sholatnya sholat gaya-gayaan doang, ngikutin orang. Lu kata sholat bisa ikut, ada gurunya, ada pelajarannya sholat, nggak bisa asal ikut-ikut. Syarat sah ruku. Nah kalau guru nerangin ruku tanpa dipraktekin syarat sah rukunya, so kamu kebayang nggak kira-kira? Makanya di saat ngaji harus kasih jarak itu untuk guru biar lebih leluasa dalam menyampaikan, menjelaskan materi yang memang diperlukan praktek. Contoh, fa'innahu maka sesungguhnya keadaan tersebut aqrabu ila ta'zim itu lebih mendekati kepada ta'zim. Aqrabu ila ta'zim itu lebih mendekati kepada ta'zim. Fa'innahu maka sesungguhnya keadaan tersebut aqrabu itu lebih mendekati ila ta'zimi terhadap ta'zim pakai za. Ta'zim bukan ta'jim ya. Ta'jil sekalian. Itu huruf za bukan huruf zai. Ta'jim. Harus ta'jim ke guru mah harus ta'jim. Huruf za. Ya hafiz ya habis kan. Ya habis hati. Huruf za ada shad, ada ta, ada sin, ada shin, ada shad, ada huruf dot, ada huruf za, ada huruf ta, ada huruf to, ada huruf dal, ada huruf zal. Itu makhraj. Harus bisa ngebedain. Mana bisa tempe disebut bakwan walaupun sama-sama goreng. Dengan begitupun huruf zo dan huruf dod, huruf zo dengan huruf zai jangan disamain walaupun sama-sama huruf hija. Iya beda bentuk, beda nama. Itu ilmu makhrajul huruf itu untuk itu. Kalau kita belajar makhrajul huruf, manfaatnya apa? Kita bisa jeli perbedaan antara huruf ini dengan huruf ini. Dari bunyinya, dari bentuknya. Itu. Tapi kalau kita tidak memperdalami, tidak mempelajari bab makhrajul huruf, ya nanti ngapnya beli apa? Gorengan. Beli bawang ngomong gorengan. Goreng apa? Gorengan. Goreng apa? Goreng tempe gorengan gitu. Karena nggak bisa ngebedain goreng apa, nggak pokoknya gorengan. Kenapa? Itu makanan digoreng pokoknya. Nah seperti itu perumpamaan orang yang bisa baca Quran tapi nggak memahami makhrajul huruf. Sama seperti apa? Mau makan nggak tahu nama lauk, sama apa? Lauknya apa? Lauk sama iwak. Makan sama iwak apa? Iwak lauk katanya. Iwak itu bahasa Arabnya iwak, lauk. Makan sama tempe nyebutnya sama iwak. Makan sama sayur sama iwak semuanya. Itu. Nah jangan sampai seperti itu kita baca Al-Qur'an. Ilat aqrabu ila ta'zimi aqrabu fa innahu maka sesungguhnya keadaan tersebut aqrabu itu lebih aqrabu ila ta'zimi diwasal itu lebih mendekati kepada ta'zim. Ta'zim itu hormat, menghormati, karena ini kaitannya ke bab ta'zimil ilmi wa ahlihi, menghormati ilmu dan ahlinya. Ahli ilmu itu siapa? Ahli ilmu yang utama guru kamu sendiri. Tapi jika ketemu sama guru teman kamu, tetap itu juga ahli ilmu. Jangan sampai guru kamu disanjung-sanjung, dihormat-hormat, guru orang lain beledekin, nggak boleh. Nggak, hadis nggak ngajarin begitu.
Sadaqallahul adzim. Baca bareng. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.